Mari kita lanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari Kepala SMAK Kolese Santo Yusuf kepada Bapak Petrus Harjanto, disilakan. Yang saya hormati Pak Hendi Pratama, teman-teman panitia, dan juga anak-anakku yang terkasih. Tentu pembelajaran di selama 1 semester ini akan ada titik puncaknya. Titik puncaknya hari ini anak-anakku yang terkasih. Jadi kita bersyukur Pak Hendi bisa hadir bersama-sama dengan kita, dan kita akan membuka wawasan yang cukup tentang Gen Z ini. Setelah kamu mendapat pemahaman yang cukup, harapannya kamu bisa mengerti dan menemukan sikap batin yang benar untuk arah pendidikan kita, yaitu menjadi insan Kolese Santo Yusuf yang saleh dan terpelajar. Nah, setelah acara ini selesai, orang tuamu juga akan hadir di tempat ini untuk seminar bersama dengan Pak Hendi, dan kalian akan menikmati masa libur. Selamat bermain-main bersama dengan keluarga, sampaikan salam hormat kami untuk Bapak, Papa, dan Mama di rumah. Dan jangan lupa kita ketemu lagi di tanggal 4 Januari dalam pembelajaran di semester genap. Selamat mengikuti acara ini dan tetap bersemangat. Luar biasa. Terima kasih Bapak Petrus Harjanto selaku Kepala SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Baik, berikutnya kita dengarkan. Kalau tadi sempat saya ucapkan, siapa sih pembicara kita, ya kan? Nah, kali ini akan dibacakan secara mendetail tentang profil dari pembicara seminar kita pada pagi hari ini yang akan dibacakan oleh Ibu Dea Innocentia. Oke. Dr. Hendi Pratama, beliau adalah seorang dosen dan juga coach transformasi pendidikan. Dr. Hendi Pratama adalah dosen coach transformasi pendidikan dan juga founder EduTrans ID. Dr. Hendi Pratama telah menjadi dosen selama belasan tahun dan telah menduduki beberapa posisi kepemimpinan di Universitas Negeri Semarang, meliputi Sekretaris Proyek Islamic Development Bank, Kepala Humas, Wakil Dekan, Wakil Rektor. Beliau sangat aktif di media sosial untuk pembuatan konten tentang transformasi pendidikan dengan sejumlah followers yang sangat banyak. Untuk di Instagram sebanyak 205.000 dan untuk TikTok 303.000. Pendidikan formalnya, beliau memiliki gelar Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dari UNES, Master of Art in Applied Linguistics dari University of Queensland, and Dr. Linguistik dari Universitas 11 Maret. Dr. Hendi mendapatkan sertifikat Digital Marketing dari University of California dan Personal Branding dari University of Virginia. Beliau sangat aktif pemberian seminar dan juga training, mulai dari beberapa lembaga institusi pendidikan hingga lembaga lainnya, seperti Astra, bank, dan lain sebagainya. Dia juga menjadi trainer di DPRD beberapa kota besar. Bidang keahlian beliau sebagai pelatihan digital marketing, personal branding, transformasi pendidikan, leadership, dan lain sebagainya. Dan itulah sekilas mengenai CV Pak Hendi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut beliau, Dr. Hendi Pratama. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hendi Pratama. Dr. Hendi Pratama adalah seorang dosen, konten kreator, dan coach transformasi pendidikan. Konten pendidikannya di media sosial sudah ditonton dan disukai lebih dari jutaan orang. Dr. Hendi sudah bergelut sebagai pendidik dan peneliti sejak tahun 2006. Pernah menyelesaikan pendidikan di University of Queensland, Australia. Dr. Hendi percaya bahwa pendidikan Indonesia bisa ditransformasikan menjadi lebih humanis.
sudah ada ribuan alumni dan ratusan organisasi di Indonesia yang dibimbing untuk mencapai potensi optimal mereka. Mari kita sambut Coach Transformasi Pendidikan kita, Dr. Hendy Pratama. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Jangan cuma satu kali, kalau selamat pagi itu kalau seger harus pagi gitu ya. Bisa ya? Oh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kayak gitu kan udah kayak sales mau jualan gitu loh, semangat ya. Yang saya mau cek dulu suara di sayap kiri. Nanti kalau saya bilang sayap kiri, berarti semuanya mengeluarkan suara atau teriak sekeras-kerasnya ya, yang baris ini dulu ya. Kemudian kalau yang tengah berarti ini sama ini ya, oke ya. Kalau yang sana berarti yang dua sebelah sana, siap ya? Keluarkan suara sebanyak-banyaknya, jangan takut serak, habis ini kan liburan ya. Untuk sayap di kiri saya, suaranya mana? Ya segitu doang, yang belakang malah kayak orang kecepit pintu, gitu. Kita ulangi ya, sayap kiri, mana suaranya? Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Memang mampunya ya segitu ya, sudah, nggak apa-apa. Oke, coba kita lihat yang dua tengah ini, siapa tahu tenaganya lebih besar ya. Oke, yang di bagian tengah mana suaranya? Ya, sudah siap untuk nonton BTS tahun depan ya mungkin ya. Oke, setelah mereka pulang dari Wamil tapi ya. Oke, sekarang yang sebelah sini siapa tahu keberuntungan kita ada, suaranya lebih keras. Mana untuk sayap kanan saya, dipersilakan suaranya mana? Ya, sangat excited, luar biasa. Saya bisa melihat suasananya dan juga wajahnya. Kenapa ada libur? Saya ingin sekolah terus, Pak. Kenapa kita harus libur? Tolong ditiadakan itu liburnya. Itulah kebiasaan manusia. Ketika sekolah sibuk mikir kapan mau libur, ya kan? Kapan nih liburnya? Kapan nih liburnya? Kapan nih liburnya? Tapi setelah beberapa hari di rumah saja, I bet you will say this. Aduh, kok di rumah nggak ada apa-apa ya, kapan ketemu lagi sama teman-teman gitu, benar? Hujan, pengennya terang. Ketika terang, pengennya hujan. Tarep mungkin apa tuh? Gitu ya. Jadi sebenarnya, wah ini kelihatan ini. Mana yang warlock ya, mana yang warga pendatang ya. Di ruangan ini yang sudah bisa bahasa Jawa karena tinggal di Malang udah lama. Berapa orang yang udah lancar bahasa Jawa nih? Oh, makanya bisa semua ya. Bagi nanti yang dari Pak Hendy ada guyonan atau jok-jok bahasa Jawa, mohon temannya menerjemahkan kepada yang tidak bisa bahasa Jawa ya, bisa ya. Pakai translate. Kasih tulisan lebah ganteng ya, oke ya. Oke. Nah, yang paham ini barusan suka nonton film bajakan berarti ini ya. Lebah ganteng ya, berarti filmnya dapat dari Telegram. Mau langganan Netflix, pakai Netflix yang palsu dari Shopee kayaknya ya, ini nih wajahnya ini ya. Oke, teman-teman sekarang saya tanya, yang di ruangan ini siapakah yang termasuk Gen Z? Angkat tangan. Wah, nggak yakin mereka. Saya generasi apa ya Pak ya? Saya generasi umbi-umbian kayaknya Pak ya. Semuanya ini yang di ruangan ini sesungguhnya adalah Gen Z. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan alat yang mengeluarkan listrik ketika lampu mati. Itu Gen Z. Ya, beda. Ini Gen Z. Ada yang di rumah ditanya, kamu termasuk Gen Z? Enggak, saya listriknya PLN. Nggak ada hubungannya ya. Jadi teman-teman coba lihat dulu. Oh ya, yang barusan itu namanya jok bapak-bapak. Tolong dikuatkan hatinya. Ya, Pak, Bapak kok joknya bapak-bapak? Karena saya memang bapak-bapak. Saya seperti bapak Anda yang ada di rumah yang suka ingin membuat Anda bahagia, tapi garing dan cringe ya. Kuatkan. Bagi teman-teman yang masih punya bapak dan bapaknya suka bercanda, tolong tertawakan.
Bapak-bapak yang mencoba untuk akrab dengan Anda walaupun sudah terpaut banyak umur, dia itu ingin menunjukkan rasa sayang. Kalian jangan, apaan sih? Jangan kayak gitu ya. Kalian harus tertawa untuk memastikan Anda masih tertulis di KK. Bapak lucu banget. Kalau kalian malam-malam keluar ke dapur, nyari makanan terus bilang, Dad, I'm hungry. Nah gitu. Ya kan? Kemudian orang tuanya jawab apa? Hungry, I'm dead, gitu ya. Udah ketawain aja, ya. Artinya Anda masih punya bapak, artinya Anda masih sehat orang tuanya. Jadi nggak usah komplain, ya. Apapun yang dilakukan oleh jok bapak-bapak itu akan membuat Anda bahagia, ya. Oke ya, siap. Lagi masih menunggu PowerPoint-nya hilang. Mungkin itu juga bagian dari prank jok bapak-bapak ya. Itu tadi. Oke. Now the title of my presentation today is related to you. You are Gen Z, but don't blame yourself. Oke? Jadi kayak gini. Kenapa saya kasih judul kayak gini? Karena banyak sekali orang di luar sana yang suka komplain. Dasar Gen Z. Dasar Gen Z. Nah, nggak tahu kenapa kalian disalah-salahin. Nah, sekarang hari ini akan saya buka aib kalian, kenapa orang-orang pada jengkel sama kalian ya. Oke ya, siap ya. Nah, setelah kita buka aib kalian, habis itu kita kasih solusi, dan semoga kalian udah nggak dikata-katain lagi sama generasi di atasnya. Ataupun kalau nanti dikata-katain, minimal kalian sudah tahu bagaimana cara mengabaikannya. Gitu ya, aman ya. Oke ya, setuju? Oke, sekarang kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini gambarnya nih, Gen Z ada posisi di mana ya? Jadi di dunia ini ada range umur. Kalian bukan satu-satunya penghuni planet bumi. Ada tetangga-tetangga generasi yang lain. Pak Hendy itu lain, Pak Kepala Sekolah itu lain, Bu Dea itu lain. Oke? Kita lihat dulu ya. Yang kelahiran 1946, 1964 di ruangan ini masih ada? Jangan angkat tangan dong ya. Yang di ruangan ini masih ada? Berarti kita sudah nyatakan di beberapa tempat boomers sudah musnah. Oke. Oh ya, itu masih ada. Opa, oma itu masih ada ya. Jangan cuma di ruangan ini. Sekarang kita lihat di Gen X. Kelahiran 1965 sampai 1980, angkat tangan. Ada? Loh, Pak Kepala nggak angkat tangan. Bapak nggak mau reveal tahunnya, nggak mau spill ya? Oke. Oh, angkat tangan. Tepuk tangan, woy. Oh, luar biasa ya. Mohon maaf ya Pak ya, wah terpaksa itu range-nya panjang kok Pak, jadi kita nggak tahu Bapak yang ada di mana, kita nggak tahu ya. Itu namanya adalah generasi X. Jadi generasi X tidak ada hubungannya dengan X-ray, tidak ada hubungannya dengan file XX, nggak ada ya. Jadi ini khusus namanya Gen X. Loh, kok ada yang ketawa di belakang? Kalian tontonannya apa ini? Ini yang tengah tadi ketawa-ketawa. Saya lihat history browsernya, coba lihat. Ada VPN-nya nggak? Coba lihat. Waduh. Jangan-jangan install Bigo ya Anda ya? Ya. Ini ketawanya keras banget yang ini nih. Bertiga ini. Troublemaker ini kayaknya ini. Wah. Suka nuker-nuker file MP4 ini kayaknya ini ya. Waduh. Tolong Pak nanti ditandai ya Pak ya. Yang tengah itu ya Pak ya. Kalau di Hogwarts sudah dikurangi Anda nilainya ya. Sekarang ada juga yang millennials atau Gen Y. Jadi Gen Y itu kelahiran 1981 1996. Angkat tangan. Weh, ini teman saya berarti Gen Y. Ada lagi? Angkat tangan. Dia situ. Angkat tangan. Loh, nggak ada yang ngaku. Yang Gen Y kelahiran 81 sampai 96. Betul? Nah, ini yang dulunya disebut sebagai generasi milenial. Jadi kalau ada yang dibilang, wah ini anak-anak milenial. Bukan, kalian bukan milenial. Milenial itu harusnya melalui tahun 2000 begitu, milenial. Kalau misalnya setiap kali ada orang ngomong milenial berarti itu bukan kalian. Nah, kalau kalian itu adalah siapa yang kelahirannya tahun 1997 sampai 2012, angkat tangan. Loh, yang lain lahirnya kapan? Oh, kelahiran 1997 sampai 2012, angkat tangan. Nah, itulah kalian generasi Z.
Nah, generasi Z. Kita lihat dulu. Next. Teman-teman harus tahu bahwa sudah biasa generasi terdahulu suka komplain terhadap generasi selanjutnya. Kami dulu ketika lahir pertama kali SMA kayak kalian juga dikomplain sama generasi X. Generasi X juga dikomplain sama boomers. Nah sekarang, teman-teman tahu nggak dikomplain karena apa aja? Coba, pernah dengar nggak Gen Z itu dikomplain apa sama orang yang lebih tua? Coba, pernah dengar nggak? Lihat TV atau apa? Coba ini nih, biar tahu aibnya sendiri. Monggo, tadi ngomong ya. Males, males, males. Gen Z dikatakan malas, betul? Salah. Gen Z itu suka mengkonservasi energi, mengirit energi untuk hal-hal yang tidak perlu, betul ya? Jadi kalian hanya mau melakukan hal-hal yang perlu untuk bertahan hidup gitu ya. Bukan malas ya, milih-milih kegiatan, milih aktivitas, betul? Betul, betul. Betul, bukan malas ya, bukan malas. Oke, paham ya? Jadi kalau anak saya rebahan itu saya tanya, what you're doing? I'm conserving my energy, katanya begitu ya. Jadi banyak yang salah paham. Ada lagi komplain terhadap Gen Z, katanya apa? Angkat tangan coba. Angkat tangan coba. Itu ngapain tepuk-tepuk di depan itu? Coba mau ngomong apa itu? Gen Z sering dikomplain sama orang tua kalian apa? Apa? Iya, coba-coba ini. Mungkin Pak. Komplain karena mungkin mereka jarang mau berusaha, Pak. Jarang apa? Mau berusaha. Jarang mau berusaha. Betul. Sering dikatakan usahanya kurang. Iya, ketangguhannya kurang. Itu bukan ketangguhannya kurang. Kalian itu adalah cool, calm, and confident gitu ya. Jadi nggak mau kelihatan terlalu ngoyo begitu ya. Coba kamu berdiri dulu sini. Iya. Tolong diterangkan kepada temennya, ini model rambut apa supaya teman-teman bisa karena ini model yang terbaru, ini yang terbaru. Ini Suga BTS kayak gini sekarang ini, ya. Oke. Coba diterangkan potongnya di mana, gayanya apa ini? Coba dilihat. Mungkin Gayanya tadi. Ya, itu. Oke. Udah. Gaya rambut kan. Iya, gaya rambutnya diterangkan kepada teman-teman. Ya sebenarnya nggak ada yang istimewa sebenarnya. Nggak ada yang istimewa ya. Sebenarnya saya ini cuma gara-gara jarang potong rambut doang. Oh, gara-gara kalau potong rambut. Ini alami ya? Alami, Pak. Oh, alami. Berarti buat teman-teman yang pengen punya rambut kayak gini, Ada syaratnya. ada syaratnya ya. Apa itu? Harus lo nggak potong rambut selama 2 bulan minimal. Harus tidak potong rambut selama 2 bulan. Tepuk tangan untuk Frisky. Iya. Oh. Udah. Ada lagi satu, Pak. Ada lagi satu. Oh, luar biasa ya. Seminarnya dia aja yang isi sekarang ya. Oke. Ada yang mau saya komplain, Pak. Iya, apa itu? Ini sebenarnya boleh sarapan nggak sih sebenarnya? Wah, belum sarapan katanya. Sarapan. Ini yang belum sarapan hari ini ada berapa? Oh, ya udah. Kuat-kuatin dulu ya. Oke. Belum tahu, saya tanyakan nanti ke panitia ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Oke, next. Udah, bawa aja, bawa pulang. Ternyata dia itu adalah, itu tadi teman-teman. Kalau zaman dulu, ini generasi yang dulu komplain. Walaupun lapar, walaupun belum sarapan, kalau udah terlanjur duduk di hall, tidak berani bilang. Kalau sekarang ini berani bilang, berarti Anda adalah orang yang jujur dan bijaksana. Betul? Oke. Nah, saya tidak tahu jawaban resminya dari panitia ya. Tapi yang pasti gini, udah tahu asalnya pagi. Harusnya sarapan dulu. Nggak tahu gimana caranya kalian mengusahakan sarapan atau tidak available. Tapi yang kedua, kabar baiknya adalah Anda satu langkah menuju gaya hidup sehat namanya intermittent fasting ya. Nah, itu. Jadi biar lemak-lemaknya rontok ya, biar ototnya tumbuh, sehari cukup makan 1 atau 2 kali. Nanti siang atau nanti sore, nanti itu yang diikuti oleh Deddy Corbuzier dan teman-teman. Jadi hari ini kalau belum sarapan, itu namanya latihan intermittent fasting ya, betul ya? Oke, bagus ya. Alasan saya aja sih, biar kalian seneng ya. Oke. Itu tadi komplain dari generasi-generasi sebelumnya.
Setiap generasi memiliki pandangan yang berbeda terhadap kehidupan. Teman-teman harus tahu. Contohnya, tadi ketika beliau maju, kemudian saya nunduk-nunduk tadi. Itu sudah menjadi bagian dari generasi kami. Kalau ada orang yang lebih tua, lebih senior, itu nunduk. Untuk menunjukkan rasa hormat. Ya nggak usah kayak orang Jepang banget, yang itu nggak usah. Tapi intinya menunjukkan bahwa kita mengakui ada orang di depan kita lebih senior. Nah ini aneh. Saya ajarkan kepada anak saya, kepada beberapa murid saya seperti kalian. Ketika saya suruh nunduk-nunduk, loh, saya punggungnya nggak sakit kok Pak, ngapain nunduk-nunduk? Nah ini berarti ada suatu pemahaman yang berbeda, bahwa ada sopan santun yang tidak dipahami oleh generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Kami dulu sebagai mahasiswa, nanti teman-teman habis ini jadi mahasiswa atau jadi pengangguran. Ya udah, yang jadi pengangguran juga nggak apa-apa. Yang mau jadi mahasiswa ini dengerin baik-baik. Nanti ketika menjadi mahasiswa, yang namanya WhatsApp dosen, itu nggak bisa sembarangan. Saya dosen. Kalau kalian WhatsApp-nya sembarangan, bisa nggak dijawab, nilainya nggak dikeluarkan. Contohnya, yang standar adalah, mohon izin, selamat pagi Bapak Hendy, saya nama, kemudian nomor induk, bermaksud untuk menanyakan apakah saya bisa menemui Bapak besok pagi untuk bimbingan skripsi. Jika ada, mohon arahan di mana saya bisa menemui Bapak. Itu yang benar. Kita diajarkan kayak gitu dari dulu. Panjang gitu. Anak sekarang nggak ngerti. Termasuk kalian. Tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari mahasiswa saya. Posdim. Wah ini. Posdim. Ada yang tahu apa itu posdim? Nah semuanya tahu. Buat kalian itu hal yang wajar. Itu pertama kalinya saya dengar posdim. Saya kira saya disuruh ke pos kamling. Ngapain? Posdim. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Saya sih masih mau nanya, ini maksudnya apa, Dek? Oh, diterangkan sama mahasiswanya. Ini maksudnya gini, Pak, Bapak lagi di mana? Saya pengen ketemu, gitu. Tapi kalau ketemu sama dosen yang lebih senior, apalagi profesor, kalian bisa di blacklist. Yang di situ kalian akan bertanya-tanya, kok saya di blacklist? Kenapa? Karena kalian tidak mengikuti hukum komunikasi tidak tertulis yang kalian tidak tahu. Sekarang aja misalnya, ayo teman-teman, sekarang kumpul di hall. Ada yang memerintah wali kelas. Maka jawabannya harus lebih panjang daripada yang nyuruh. Itu namanya language and power. Lah kalian, setelah disuruh, ayo kumpul di hall bareng-bareng, kalian siap? Jawabannya, oke. Kalau enggak, jempol. Kalau enggak yang ini. Ini apa ini maksudnya ini? Ini itu artinya apa? Maksudnya minta maaf, doa gitu kan. Tapi ini kan oleh penciptanya sudah diklarifikasi. Ini tuh namanya tos. Ayo kumpul di hall. Oke, tos Bu. Lah aneh. Ya. Apalagi kalau ngirimnya pakai emoji terong. Waduh, nggak boleh. Sama buah peach. Aduh. Terus ada wanita warna merah dansa-dansa. Apa maksud kalian? Itu yang paham kalian sendiri, itu joke internal kalian. Seperti layaknya kalian nge-cringe gara-gara dead joke, kita juga nge-cringe sama teks kalian, ya. Oke? Jadi dipikir lagi ketika berkomunikasi. Cuman tidak usah khawatir. Semua generasi dari dulu selalu komplain terhadap generasi sebelumnya. Saya dikomplain oleh generasi bapak saya, kalian dikomplain oleh generasi kami. Tapi apakah bisa dipersatukan atau tidak? Bisa. Kalian tolong dong ngerti dikit bagaimana kehidupan generasi di atas kalian. Generasi yang di atasnya, kami-kami ini, coba deh belajar apa sih keinginan kalian. Ketika kalian ngomongin hutau sampai tete bengek kayak gitu, saya coba memahami deh. Genshin Impact itu apa? Saya cobalah main dulu kayak apa. Oh ini ya, keliling-keliling kampung nggak jelas ini ya, oke. Ya kayak ronda aja, ronda tapi luas banget gitu. Oke, Honkai Star Rail apalagi nih. Oke, Valorant kayak apa Valorant? Oh, baru main 2 detik udah mati saya. Oke. Mobile Legend, oke coba Mobile Legend apa ini? Oh, saya kemarin dapat penghargaan main Mobile Legend, luar biasa, tepuk tangan. Guys. Sebagai pemain paling beban di kota saya ya.
Sampai mahasiswa saya kalau tahu nama saya Pratama 123 saya langsung di-kick, diulangi ya. Jadi kalau ada teman-teman main Mobile Legends di sini, ketemu sama pemain Pratama 123 pakainya Freya atau Beleric, nah itu saya. Dan mainnya jelek banget itu, pasti beban itu. Disuruh jungling, malah roaming ya. Disuruh roaming, malah defense, gak jelas pokoknya. Itu saya. Ingin mengetahui kehidupan kalian supaya saya tahu bagaimana cara pergaulan kalian. Dan saya sangat kecewa. Baru main belum ada 1 menit, udah ada kata-kata kasar keluar. Diawali dengan K di depannya, di belakangnya L di belakangnya. Pakai bintang-bintang-bintang di tengahnya. Belum ada 1 menit, kalian gak kenal saya baru main sebentar, udah dibilang K, belakangnya L, kapal ya itu tadi ya, oke. Lo apa? Masa apa sih? Ih, pikirannya jorok-jorok gitu ya. Nah teman-teman juga kalau kami dari generasi di atasnya sudah mau belajar tentang kalian, kalian belajar dong tentang generasi kami. Apa itu namanya sopan santun, apa itu namanya etika, apa itu namanya moral. Jangan dipikir suatu saat teman-teman terjun di dunia bisnis atau kuliah, semua bisa diraih hanya dengan mengatakan apa yang kalian inginkan. Posdim, lagi ngapain, mau ketemu nggak bisa kayak gitu. Suatu saat Anda harus mengajukan proposal kepada bos yang menjadi investor Anda, harus ada tata keramanya, harus ada sopan santunnya. Masuk ke ruang seseorang belum dipersilakan duduk, langsung duduk, itu dianggap kurang ajar. Tapi teman-teman nggak tahu, tiba-tiba masuk langsung duduk, bikin kopi sendiri, makan di situ. Nah ini hal-hal yang harus dipelajari semua. Yang generasi di atasnya punya kewajiban untuk memahami generasi di bawahnya, yang di bawahnya memahami generasi di atasnya, itu kemudian teman-teman will meet you halfway. Makanya hari ini kita ngomong dulu sama kalian, bongkar-bongkar aib kalian dulu, kalian bisa ngerti, nanti siang gantian. Saya janji deh, saya akan keluarkan unek-unek kalian kepada orang tua kalian ya. Hal-hal yang belum cocok misalnya. Contoh, orang tua paling nggak seneng lihat anaknya bahagia dan nganggur. Ya, misal di rumah nih, nanti ini pokoknya di mata orang tua salah. Kalian itu sebenarnya bangun tidur itu tidak usah melakukan apapun itu ya nggak masalah. Kalian tidak merusak rumah orang, kalian juga tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Tapi orang tua melihat kalian kelihatan tidur jam 7 pagi, jam 8, pasti akan ada sesuatu. Entah sekadar disuruh ngapain, ya kan? Entah diajak ngobrol, padahal kalian pengen santai-santai aja. Itu berdosa menurut orang tua ya. Nanti saya sampaikan itu. Bahwa kalian juga pengen kadang-kadang nggak ngapa-ngapain aja. Itu boleh ya. Nanti saya sampaikan. Tapi untuk sekarang, kalian yang belajar tentang kami. Bisa? Sepakat? Oke, kita cek lagi suaranya. Yang sebelah kiri mana suaranya? Hei. Yang tengah mana suaranya? Hei. Yang sana mana suaranya? Hei. Rifki, telat, udah tadi. Masa yang lain, lo telat, karena belum sarapan, oke ya? Nanti, atau makan dulu ini, punya saya ini. Ada, boleh. Apa ini? Ya. Enggak, saya aja yang menawarkan. Coba dibuka Bu, ya bukakan, iya. Oke, boleh pilih satu ya, khusus untuk Rifki karena udah bantu acara ini ya. Oke, kita ke sana Bu, yuk semua. Oke, Rifki, kamu pilih yang mana, anak sayang? Yang mana? Pilih, boleh dua. Oke, karena kamu berani maju tadi. Satu lagi, bingung ya kayak milih istri ya. Oke. Oh, yang itu, unyu banget sih. Dah, silakan duduk ya. Enggak unyu-unyu juga sih tapi ya. Itu karena berani tanya, berani menyampaikan pendapat. Aduh. Kelihatan ya muka-muka lapar ya, tapi berani ngaku dia. Oke, next. Nah, sekarang saya kasih bocoran dikit. Generasi teman-teman itu sering disebut sebagai generasi strawberry. Ada apa dengan generasi strawberry? Menurut pendapat generasi-generasi sebelumnya, generasi kalian itu seperti strawberry. Keinjek, pasti, biar. Nggak diapa-apain, ditaruh di atas meja. Busuk sendiri. Tiba-tiba, kemudian kalau misalnya dimasak dengan salah, itu nggak bisa dimakan. Itu katanya strawberry itu kayak gitu. Mungkin ada yang menyadari kalian dipanggil strawberry,
Kemudian ada yang nggak menyadari. Intinya bahwa kalian itu dianggap sebagai generasi yang tidak tangguh. Dikit-dikit mental health. Dikit-dikit staycation. Belum boleh ya SMA staycation apalagi sama pacarnya. Masa SMA travelokanya udah penuh tiap minggu. Nggak boleh kayak gitu ya. Jangan staycation, kecuali ditungguin orang tua ya. Oh ada yang nanya, staycation apaan ini? Ini ya, ada yang nanya. Oh iya, gini caranya, buka Traveloka ya, cari hotel di bawah bintang 3 gitu. Ini barusan ngasih tahu ya. Aduh. Nah sekarang permasalahannya adalah kalian jangan mau dikatakan sebagai generasi stroberi yang buruk. Bilang kepada orang yang komplain pada kalian, stroberi itu enak tahu, ya kan, betul? Iya, dan stroberi itu mahal tahu, gitu ya. Tapi tunjukkanlah bahwa kalian kalau pada saat disuruh tangguh juga bisa. Mungkin sehari-harinya santai, pada saat disuruh tangguh bisa. Contohnya, banyak generasi sebelumnya yang nantinya disuruh ke luar negeri masih takut-takut. Ngurus paspor di mana, ngurus visa di mana, pesan pesawat bagaimana. Kalau generasi kalian tidak usah diajari, hanya sekadar suruh ke luar negeri sendiri asal ada duitnya. Bisa, pasti bisa. Betul? Nanti suatu saat ada saatnya mencari jati diri 1 bulan, 2 bulan harus tinggal di tempat orang asing di luar sana untuk homestay. Pasti mampu, pasti bisa cuci piring sendiri, pasti bisa buat makan sendiri kalau terpaksa. Betul? Jadi memang kalian itu akan pada saatnya bisa menunjukkan kalian itu tangguh, tinggal menunggu waktunya. Tapi hal-hal basic dalam kehidupan ya harus bisa. Kalau nggak ada makanan harus bisa masak sendiri. Siapa di ruangan ini yang bisa masak? Minimal telur, Indomie, pop mie, ngerebus air bisa. Ya sudah, bertahan hidup bisa. Nyuci baju sendiri udah bisa semuanya. Nyetrika sendiri bisa. Ada yang di sana nggak angkat tangan tuh. Buat apa setrika Pak? Tinggal dibut gitu. Udah selesai. Jadi hal-hal basic dalam kehidupan harus bisa sendiri. Kalau saya kasih tugas sesuatu yang mungkin agak sulit, teman-teman bisa atau enggak? Misal, ini ada beberapa bagian dari gedung ini yang bocor. Kalian bekerja sama untuk nambel bisa enggak? Pokoknya kalau kepepet bisa. Makanya untuk kalian sendiri, supaya stroberinya jadi stroberi yang bagus, supaya jadi stroberi yang manis, ciptakanlah suasana kepepet bagi diri Anda sendiri. Sense of urgency. Jangan selalu santai-santai, leha-leha. Saya heran, kalau kalian main game, berjam-jam nge-grinding item, gak capek? Serius. Bagi yang nonton drakor, 16 episode itu berapa jam? Puluhan jam loh. Kok gak capek? Tapi kalau dikasih PR baru 45 menit, capek bu. Padahal itu yang berguna buat kehidupan kalian di masa depan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kalau nge-grinding item aja bisa, nonton drakor bisa lama, ya kan? Kenapa belajar nggak bisa? Buatlah belajar kalian seperti permainan untuk kehidupan kalian. Next. Nah ini sekarang saya tanya. Is life fair? Nah saya tanya dulu. Is life fair? Oh ini ada. Coba sini. Dari Shaolin kayaknya. Sini. Oh bukan ya? Bukan dari Shaolin. Bukan. Steve. Oh Steve ya. Oke. Uncle Roger bukan? Oh bukan, oke. Saya tadi tanya apa? Is life fair? Dan jawabanmu? Iya. Iya. Berikan argumen, berikan bukti-bukti. Kehidupan itu adil, cuman karena kita manusia yang nggak adil. Oh. Kehidupan itu selalu adil. Tapi kemudian manusia yang membuat itu tidak adil. Iya Pak. Apakah manusia itu bagian dari kehidupan? Bukan. Termasuk iya. Ya, jadinya kehidupan itu sendiri menjadi tidak adil. lah, kok bulat. Itu yang ingin saya katakan, Steve. Steve emang benar. Semua orang merasa bahwa kehidupan itu adil. Kita sering diajarkan dari kecil bahwa kehidupan itu adil. Life is fair, life is fair. Realnya enggak. Di ruangan ini saja,
Kalian datang dari privilege yang berbeda-beda. Ada yang dari lahir sudah tidak ada kesulitan sama sekali, ada yang waktu umur 5 tahun, 6 tahun, mohon maaf saya sebutkan di sini ya, orang tuanya udah broken home. Ada, itu fair dari mananya? Kok di sana punya bapak dan ibu, di sini hanya ada ibu dan ibu, lah itu. Nggak, maksudnya ibunya sendirian gitu loh, bukan ibu nikah sama ibu. Progresif sekali kalian. Kemudian ada yang dilahirkan kaya, ada yang dilahirkan kaya banget, ya kan? Ada yang dilahirkan miskin, ada yang dilahirkan miskin banget. Mungkin yang di ruangan ini kemudian nggak terasa, di luar sana ada juga orang yang masih nggak bisa sekolah. Paham, Steve? Paham, Tahu? Pak. Berarti life itu fair nggak? Bingung ya? Bingung Dalam ya? argumen itu enggak. Enggak. Tapi menurut kamu masih fair? Iya. Iya. Jadi semua orang yang terlahir pasti akan bisa sukses. Iya kalau berusaha. Kalau mereka kerja keras, mereka akan sukses. Pasti kalau Semua orang di dunia ini yang kerja keras pasti sukses. Setuju? Enggak, betul, enggak. Kita juga sering lihat ada orang di luar sana, bahkan orang tua kita sendiri, kayaknya kerja udah rajin banget ya. Berangkat subuh, pulang malam, kagak kaya-kaya ya. Ada kayak gitu? Ada. Jadi teman-teman, saya mau revisi sekarang bahwa life is never fair, Steve. Itu yang harus kita pahami dulu. Kalau you are born into money, gunakan. Teman-teman di sini yang terlahir di keluarga yang punya perusahaan, tinggal melanjutkan, dan itu hak kalian, jalankan. Ngapain tiba-tiba kalian merasakan, oh saya harus rendah hati, tidak usah saya pakai. Pakai. Itu hak kalian. Life is not fair. Kebetulan kalian lagi lahir di lotre yang bagus. Tapi ada beberapa yang memang lahirnya tidak di lotre yang bagus. Di keluarga yang bahkan atapnya bocor. Mungkin malah nggak ada atapnya. Ya kan? Setiap hari masih harus mikirin besok makan apa. Ya itu hak kalian juga, lotrenya di situ. Apa kalian akan menghabiskan waktu untuk mengeluh? Ya silakan. Tapi kalau mikir saya begini, walaupun saat ini kalian kerja, sehari menghasilkan 1 juta, berapa tahun yang kalian butuhkan untuk mengejar Elon Musk? 31.000 tahun. Hitung sendiri nanti ya. Jadi kekayaan Elon Musk, oh saya akan kerja keras, akan sukses seperti Elon Musk. Kagak bisa. Elon Musk itu bangun piramid itu bisa bangun sendiri dia. 200 piramid. Orang di zaman piramid, kerja sampai sekarang, belum bisa ngejar kekayaannya Elon Musk. Teman-teman harus tahu di ruangan ini ada yang bapaknya jutawan, gajinya jutaan. Ada yang bapaknya atau ibunya miliuner, itu miliar. Ada yang triliuner. Kalian semua itu berbeda. Coba kamu napas. Nah. Oh bisa nafas? Bisa nafas ya. Coba Steve nafas, itu 1 detik. Kalau kamu punya uang 1 juta, dihitung dengan nafas 1 detik, 2 detik, 3 detik, itu habis dalam waktu 12 hari. Itu kalau jutawan. Jadi kalau orang itu jutawan dulu dikatakan kaya, sekarang enggak, ternyata 12 hari. Tapi kalau kalian punya uang 1 miliar, 1 kali nafas berapa? 1 detik tadi? 1 detik, 2 detik, hitung sampai 1 miliar, coba. Itu habisnya kapan? 31 tahun. Kalau Anda punya uang 1 triliun, 1 detik, 2 detik, 3 detik, itulah 31.000 tahun. Jadi teman-teman, 31.000 tahun kalian umurnya berapa? Sampai meninggal nanti, paling panjang berapa? Paling 100, 110, jadi sampai kapanpun mungkin, kalau tidak pada kondisi yang tepat, gak bakalan bisa ngejar Elon Musk. Ya, artinya bahwa life is never fair. Sekarang pelajarannya apa, Pak? Kok Bapak malah jadi gloomy, filosofinya jadi gelap? Bukan gitu. Maksud saya adalah, life is not fair, there is system. Ada ketidakadilan tapi ada sistem. Sistem yang namanya negara, sistem yang namanya bisnis, sistem yang namanya pendidikan, sistem yang namanya pekerjaan. Kita bekerja sebaik mungkin, melengkapi diri kita dengan hal-hal yang bisa membuat kita diuntungkan oleh sistem. Contoh, pendidikan. Celakalah orang yang tidak mengutamakan pendidikannya, karena pendidikan adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara yang paling cepat. Riset menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi penghasilannya. Pak, teman saya nggak lulus SD tapi kaya. Itu namanya outlier, pengecualian. Secara statistik, lebih tinggi pendidikannya, lebih tinggi pendapatannya. Makanya saya gelarnya doktor. Kamu tahu nggak doktor? dokter yang apa, Pak? Dokter yang nyuntik ayam, bukan.
Dokter, saya itu dokter, ini baca nih, ini nih. Dokter. Apa itu? Bukan dokter, bukan. Belum. Orang yang berpendidikan lebih tinggi namun rendah dari profesor. Oh, ya betul. Intinya kamu mengingatkan saya, Pak, udah dokter tapi belum profesor gitu ya, maksudnya ya. Terima kasih atas salah satu bukti bahwa life is not fair tadi ya. Saya sekolah berarti SD kayak kalian berapa tahun? SMP berapa tahun? Kemudian SMA berapa tahun? Nanti kuliah berapa tahun? Beberapa dari kalian 4, beberapa akselerasi 3, tapi beberapa nanti akan jadi mahasiswa yang nggak jelas arah hidupnya, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. 7 tahun itu udah maksimal dikeluarin karena DO, ya. Itu. Jadi jangan lebih dari 7 tahun. Setelah S1 kemudian masuk ke, kalau mau S2. Nggak semua orang harus masuk S2. Kemudian ada S3. Lah dokter ini S3. Ini orang namanya dokter ini, dia sudah merasakan berat yang luar biasa SD, SMP, SMA. Kuliah Setelah kuliah, tiap hari berangkat, capek, kemudian menghadapi berbagai macam kesulitan. Mikir, sekolah lagi S2. Kemudian S3, karena saya yakin bahwa pendidikan itu semakin tinggi, semakin bagus untuk hidup kita. Itu pertama. Nanti yang kedua adalah, misalnya kalian memutuskan untuk tidak kuliah atau setelah kuliah mau bisnis. Bisnisnya juga harus dipahami bahwa tidak semua orang bisnis itu sukses. Betul? Wah Pak, bisnis aja pasti sukses. Enggak. Hanya 10% dari bisnis yang benar-benar bisa berjalan dengan baik dan enggak tutup di tahun kelima. Bahkan kurang dari itu. Jadi enggak semudah itu. So life is never fair. And then what? Tadi saya sudah jawab. Kalau life itu not fair, langkah selanjutnya apa, Steve? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Terima kasih. Ya, tuh. Silakan duduk ya. Udah kelamaan di depan kayaknya ya. Keberanian untuk mengakui bahwa kalian sebenarnya tidak tahu apa-apa soal masa depan kalian, ini menjadikan kalian humble. Sekarang ini bagi teman-teman yang masih merasa bahwa saya tahu semuanya, enggak. Satu, kalian juga enggak tahu kalian bakalan jadi apa. Bisa jadi sekarang ini kalian anak seorang miliarder atau triliuner, tapi tidak menjamin kalian akan menjadi orang yang sama. Karena kekayaan ternyata tidak diturunkan melalui DNA, melalui privilege mungkin, melalui DNA enggak. Bapak kalian pinter, dosen, doktor atau profesor, belum tentu kalian juga pinter. Itu semakin beban sebenarnya. Bapaknya pinter kok anaknya kayak gitu. Kalian juga nggak pernah tahu bakalan dapat jodoh atau enggak. Bakalan nikah sama siapa. Yang sekarang ini pacaran-pacaran tiap hari, sayang-sayang, baby honey kayak gitu. Belum tentu jadi. Kenapa langsung nyenggol sebelahnya itu? Yang sekarang suka ngumpet-ngumpet di belakang kantin, belum tentu itu jadi pacar kalian. Mungkin nikahnya sama orang lain. To acknowledge bahwa kita nggak tahu apa-apa soal masa depan kita itu adalah keberanian yang luar biasa. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan sebaik mungkin. Pak, besok kalau saya jadi programmer, apakah jadi ahli IT dan kemudian punya startup? Belum tentu. Yang punya startup kadang-kadang nggak bisa coding. Jadi teman-teman harus paham bahwa hidup ini nggak pasti, hidup ini nggak fair. Jadi jangan sombong. Yang kalian sombongkan itu apa? Karena semua orang bisa jatuh kapanpun, tapi juga bisa sukses kapanpun. Sebagian besar juga dari roda nasib. Bisa dipahami? Oke, next. Hidup ini nggak sama dengan nggak sama anime. Nggak sama dengan game. Kalian kalau main game, gagal atau nge-crash di jalan, atau main mobil-mobilan, nabrak di jalan, apa yang kalian lakukan? Tinggal di restart, Pak. Kalau kurang tenaga, beli item, Pak. Di dalam kehidupan nggak ada. Kalian nge-crash di jalan, nabrak pohon beringin, ya udah mati aja. Nggak ada restartan. Hidup juga bukan seperti di film anime ini. Ini dari film apa? Naruto. Ini Sharingan. Ya, saat ini sebenarnya saya tidak berada di sini. Ini semua genjutsu, saya masih di Semarang ya. Ini kalian saya atur menggunakan Sukoyomi ya, oke. Di kehidupan nggak ada. Kalian pengen sesuatu seperti keinginan kalian, seorang cewek, kalian ingin, supaya dia naksir saya, Sharingan. Nggak bisa. Nggak ada yang instan di dunia ini.
Jadi teman-teman harus sadari bahwa ini bukan film, ini bukan game. Kehidupan nggak semudah itu bisa di restart. Jangan lama-lama ngelihat layar, nanti terhipnotis ya. Agak kesini-kesini ya, soalnya nanti teman-teman kena genjutsu. Oke ya? Next. Di ruangan ini siapa yang pengen happy? Angkat tangan. Siapa di ruangan ini yang pengen happy setiap saat? Happy secara konstan, abadi, selalu bahagia. Siapa? Angkat tangan. Lah ini namanya tidak realistis. Nggak masuk akal. Bayangkan kalau kalian 24/7 bahagia terus, ketawa terus. Itulah keinginan orang-orang yang ingin bahagia menggunakan cara instan, yaitu pakai narkoba. Baca yang ada di layar. 1, 2, 3. Happiness is just one type of emotions. Apa perasaan lain yang kalian rasakan selain happiness? Sadness, envy, anger, apalagi? Disgusted, ada. Disappointed, ada. And those whole range of emotions are your life. Jadi hidup memang harus ada kombinasi dari berbagai macam perasaan. Kalau kalian kehilangan orang yang dicintai, orang yang dekat sama kalian, nanti akrab banget, BFF, kemudian lulus berpisah kalian sedih. Itu natural. Kalian punya pacar di sini, nanti LDR waktu kuliah ya. Saya pastikan itu pasti putus ya, walaupun semester 1, semester 2 masih berusaha. Ya, nggak bisa. Karena LDR nggak bisa nganter ya, LDR nggak bisa nraktir, jadi pasti putus. Walaupun LDR katanya masih pacaran, tapi yang di sono udah pacaran sama orang, yang di sini udah pacaran sama orang. Tapi kalau telepon terus, sayang gitu, gitu kayak gitu. Nah, nanti kalian akan merasakan kesedihan, cemburu, sakit hati, karena hidup memang seharusnya kombinasi dari semua itu. Maka kebahagiaan itu adalah salah satu jenis saja dari emosi. Kadang happy kalau habis menang sesuatu, dapat uang saku lebih, bisa beli iPhone Pro Max, mungkin bahagia 2 hari. Tapi setelah itu kita biasa lagi. Jadi jangan berharap, jangan berharap bahwa happiness itu konstan, pasti naik turun. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, kebahagiaan yang paling hakiki itu berasal dari berbagi. The way how you are being useful to others, the way how you help others, itu kebahagiaan yang paling awet. Banyak orang yang mengatakan bahwa, oh shopping happy pak, itu sebentar. Pak makan makanan enak happy, sebentar. Tapi kalau kalian bisa bangun gereja, bangun yayasan, bisa nolong orang yang nggak bisa makan, bisa nolong yang orang yang nggak bisa tidur, mereka kamu kasih atap, itulah kebahagiaan yang awet. Maka teman-teman, pendekatan yang paling dekat untuk mendapatkan kebahagiaan yang paling hakiki adalah menolong orang lain. Jadi orang yang bermanfaat buat orang, itu kebahagiaan yang luar biasa. Di sini ada yang menginginkan kebahagiaan yang lebih awet, maka tolonglah orang. Jangan egois, jangan selfish. Untuk menuju ke situ, disiplinlah. Ke Indomaret aja masih nggak antri. Aduh. Pura-pura ada antrian panjang, satu-satu gini, pura-pura naruh barang. Saya duluan mbak. Mana bisa kayak gitu jadi orang baik? Mana bisa jadi orang yang bahagia? So happiness is just one type of emotion, oke? Bisa dipahami? Oke, next. Lah. Gambarnya siapa tuh? Lagi apa? Literally swimming in money. Apakah membahagiakan bisa renang di uang? Oh iya, katanya iya. Gatel semua badannya ya. Teman-teman, saya yakin Siskakol orangnya nggak kayak gini.
bagi orang yang mengenal Siskakol itu kata teman-temannya ramah, baik dan biasa aja. Nggak kemana-mana bawa tas isi uang itu enggak sih. Biasa aja kayak teman-teman itu kuliah, sekolah gitu. Cuman ini kebutuhan konten aja. Yang tidak diketahui oleh orang-orang, dikiranya kayak gitu tuh nyata bener-bener membahagiakan. Saya yakin di ruangan ini juga ada yang mampu kok sebenarnya. Berenang di dalam uang, narik uang tuh 2 miliar, buat apa? Buat aku sebar di kasur, buat renang-renang, biar kayak Siskakol. Bisa. Ada yang di ruangan ini bisa. Tapi pertanyaannya sekarang, buat apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Konten. Tapi selain itu, nggak ada. Berapapun uang yang kalian dapatkan, paling barang-barang yang melekat pada diri kalian kan, ya bisa dibuat mahal, tapi sebenarnya kan bisa aja murah ya kan. Contohnya, hari ini ada yang membawa, nah ini, misalnya dia uangnya miliaran nih. Tapi yang dia beli adalah kipas portable. Ini ya. Ya, coba dinyalakan. Oh ya, enak sekali. Oh, nggak usah beli AC ya di rumah ya. Ini aja cukup. Oke, terima kasih. Artinya apa? Kebahagiaannya dia murah kok. Nggak harus renang-renang pakai uang. Kamu seneng punya itu? Yang lain kepanasan, sumuk, kamu silir sendiri. Enak sekali, itu kan. Harganya berapa? 50.000. Kebahagiaannya 50.000, tepuk tangan. Nah. Nih saya ambilkan satu ya. Nah, ini coba diterima dulu. Nah, kembaliannya. Oh, uang pas. Oh enggak. Oh ya, bener ya. Calon orang dagang bener ya. Ya, oke, bagus. Jadi teman-teman, nggak semua yang kita lihat dan kita asumsikan sebagai kebahagiaan itu ternyata bahagia beneran, seperti yang ada di layar. Kalau beneran teman-teman melakukan ini, paling gatel-gatel dan juga tidak bermanfaat. Belum tentu uangnya natanya lagi juga gampang. Jadi nggak semuanya seperti yang ada di layar. Next. Nah, kalau ini saya patut komplain bahwa generasi Z tidak memiliki kemampuan untuk fokus dalam waktu yang cukup panjang. Sepakat nggak? Ini gara-garanya apa? Gara-garanya kalian sudah terbiasa dengan hal-hal instan. Siapa yang suka nonton TikTok di ruangan ini? Ya pernah lah, yang udah punya akun TikTok. Suka scroll-scroll. Satu video kalian tonton berapa menit? Boro-boro menit, Pak. Detik. Jadi kemampuan kalian untuk fokus itu udah hilang karena apa? Internet membobardir kalian dengan informasi-informasi yang cepat. Bahkan sekarang pacaran aja pada nggak mau, pakainya Tinder loh. Bumble. Gimana maksudnya? Wah ini cakep nih, swipe. Ini nggak cakep nih, swipe. Apakah ini cara yang benar untuk mendapatkan jodoh yang diberkati Tuhan? Benar. Ya nggak bisa kayak gitu. Coba, ini teman-teman yang cewek, disuruh maju 10 orang. Terus ada satu anak, ini enggak, ini bagus, ini enggak. Tersinggung enggak? Tersinggung. Tapi di aplikasi seakan-akan itu semua nyata. Itu enggak nyata. Kacamatamu miring. Kok ditaruh di kepala? Oh, kepalanya yang miring. Oh enggak ya? Aduh. Capek aja ya, lapar capek ya. Oh ya nanti sebenarnya. Mau makan juga? Kan udah maju tadi. Kan tadi udah maju nih, ya? Bisa? Oh enggak usah. Oke. So the ability to focus on one thing will make you unstoppable. Lihat, kalau lagi ngerjain tugas, nggak usah semuanya dinyalain. Ini laptop, di depannya ada iPad, di depannya iPad ada iPhone, di depannya iPhone ada Apple Watch. Ada berapa layar di depan kalian? Kok kayak lomba banyak-banyakan layar? Itu semua juga harus dipikirkan bahwa ngerjain tugas dulu, selesaikan. Habis itu kalau mau nonton, selesaikan. Jangan semuanya dalam satu, semuanya dimainin. Musiknya nyala, YouTube-nya Mr. Beast nyala, ya kan? Habis itu yang sini dan TDM nyala semua. Teman-teman, satu-satu. Kalau mau punya kerjaan yang perfect satu-satu, bisa atau enggak? Berat sih, tapi semoga bisa. Oke? Next. Nah, ini. Di depan ini ada gambar apa? It's your brain. Dan sekarang your brain is on the brain freeze.
Karena apa? Otak kita ini masih otak yang sama sejak kita menjadi spesies manusia sejak 200.000 tahun yang lalu. Otak kita itu tidak didesain untuk sosial media. Kita pakai sosial media itu kita seperti mencandu narkoba. Kalau teman-teman tidak mengontrolnya, kita akan kena brain freeze. Jadi teman-teman, selama ini kalian jadi FOMO, ada yang tahu FOMO? Fear of missing out. Di situ ada gambar lagi teman, lagi liburan di Jepang. Kalian liburannya cuma bisa ke Malaysia. Jadi pengen, marah sama orang tuanya. Kok kita nggak Jepang? Yang lagi di Jepang, lihat foto temennya yang lagi di Eropa, di Paris, ke Disneyland. Loh kok kita nggak ke Eropa? Yang di Eropa, lihat temennya yang di Malaysia. Loh kok enak, makan nasi lemak, aku makannya nggak enak di sini. Muter aja terus. Yang ini lihat ini lebih bahagia, yang ini lihat ini lebih bahagia, yang ini lihat ini lebih bahagia. Nggak ada orang yang bahagia. Belum lagi kepalsuan-kepalsuan yang kita tunjukkan di media sosial. Kelihatannya fotonya berbahagia satu keluarga, sepanjang perjalanan bertengkar. Gara-gara check-in lah, gara-gara ketinggalan bagasi lah, gara-gara itu. Itu nggak difoto kan ya? Kalau lagi ribut-ribut sama keluarga difoto nggak? Enggak. Tapi ketika di depan Eiffel Tower, kemudian foto semuanya, ayo sini, sini. Habis itu foto nyala. Wah, keluarga bahagia, semua orang pasti iri dengan kita. Itu. Apa yang terjadi digantikan dengan bias. Yang ini pengen ini, yang ini pengen itu, yang ini pengen itu. Akhirnya apa? Nggak ada orang yang bisa bahagia. Jadi teman-teman, otak kita nggak didesain untuk sosial media, hati-hati. Batasi pemakaian sosial media kalian. Di ruangan ini pegang HP, di sekolah ini pegang HP maksimal berapa jam sehari? Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh sama sekali. Berapa Bu? Bukan Bu? Kalau pas di asrama? Oh, ada yang menyembunyikan ya. Teman-teman, kalau di sekolah ini HP-nya dan media sosialnya itu disembunyikan atau dibatasi oleh guru, selamat. Anda termasuk orang-orang yang otaknya masih terselamatkan. Karena apa? Nggak harus sakau-sakau banget ketika HP-nya diambil. Anak saya itu termasuk di sekolah yang nggak dibatasi HP-nya. Kemudian kalau HP-nya saya minta, sakau dia. Tolong Pak, jangan Pak. Jangan Pak, tolong. Paling nggak yang di sini sudah diselamatkan oleh sekolah ini. Teman-teman nggak harus kayak gitu. Paling gini, oh gitu aja paling ya. Gitu aja. Tapi, jangan Pak, jangan. Artinya apa? Memang sudah betul. Pembatasan ini untuk kebaikan kalian. Setelah lulus dari sini, bukan berarti kemudian langsung boleh terus-terusan. Enggak. Malah gunakan disiplin yang sama. Bisa? Semakin Anda punya waktu khusus untuk pakai HP, kadang-kadang nggak pakai, itu semakin produktif. Sepakat? Bisa? Nanti kalau udah nggak ada guru, bisa nggak kalian kontrol diri kalian sendiri? Kasih timer. Kalau kalian melebihi 2 jam atau 1 jam untuk menggunakan HP, setting timer, sambungkan sama peledak. Jadi meledak gitu. Cocok? Ya, bisa. Next. Sekarang saya tanya. Anda di sekolah belajar apa? Belajar Pakai mic. banyak hal. Apa aja contohnya? Matematika, Terus, geografi, terus. dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya apa aja tuh? Siapa aja tuh? Seni budaya, PJOK, komputer, masih banyak. Cuman itu. Bisa dilanjutkan. Apa aja? Apa tuh? Di sekolah belajar apa aja? Belajar pelajaran. Ya, apa aja? Oh, biologi, Terus, kimia, matematika, geografi, sejarah, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ada lagi? fisik, Oh kaget, ini mikrofon kok ya. Apalagi? fisika, kimia, sosiologi, Oke, sebutkan yang belum disebutkan temennya. Ada lagi?
Apa yang kalian pelajari di sekolah? Nggak tahu, Pak. Yang nggak tahu. Apa yang dipelajari di sekolah? Sudah semua tadi, Pak. Nggak, selain itu. Oke, kita tanya lagi. Namanya Bonfilio, oke? Apa yang dipelajari di sekolah selain yang disebutkan tadi? Kerjasama, Terus apa lagi? persahabatan, Apa lagi? attitude. Terus apa lagi? Tepuk tangan untuk Bonfilio. Itu jawaban yang saya cari. Itu jawaban yang saya cari itu. Itu jawaban yang saya cari. Kok kayaknya nggak meyakinkan, tapi dia tahu apa yang saya cari, ya. Mohon maaf ya, kelihatannya bagus itu. Tadi. Oke. What do you learn at school? Ketika pertama kali kita ditanya apa yang Anda pelajari di sekolah, selalu jawabannya matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Itu hanya sebagian kecil dari apa yang bisa kalian pelajari di sekolah. Betul tadi apa? Kerjasama. Nggak semua orang bisa kerjasama. Padahal orang sukses itu adalah orang yang paling bisa kerjasama sama orang. Kolaborasi. Tadi apa lagi? Attitude. Orang yang attitude-nya 0, miskin attitude, nggak bakalan bisa sukses. Di sekolah kita belajar attitude. Selain itu kita belajar apa lagi? Persahabatan. Nggak semua orang punya sahabat. Ada orang yang nggak punya circle. Dia kalau duduk semua orang bubar. Dah. Mau arisan nggak ada yang diajak, nongkrong ngopi nggak ada yang mau. Jadi sebenarnya teman-teman, kalian di sini belajar nggak cuma masalah pelajaran. Tapi apa? Tanggung jawab, kerjasama. Ini yang penting. Termasuk dalam sekarang ini mungkin ada yang beberapa mengatakan, aduh Pak, suffering banget dengar Bapak bicara, pegel saya Pak. Ini bagian dari ketahanan kalian menghadapi kehidupan di dunia nyata. Karena dunia nyata nggak seindah yang kalian bayangkan. Suatu saat, Pak, saya setelah lulus dari sini akan bebas. Nggak ada bebas. Habis ini kalian kuliah juga nggak bebas. Setelah kuliah nyari kerja, kalian akan bawa lamaran kemana-mana. Mungkin memang lewatnya LinkedIn, tapi kalian akan, you are rejected. Kalian nanti bikin bisnis, nggak ada yang funding. Kemudian kalau udah ada yang funding, belum tentu bisa balik modal. Udah hari hanya diminta oleh investor, duitnya belum ada, kalian jual ginjal. Tuh. Nothing is really nanti kemudian jadi pelangi, rainbow, nggak ada. Akan seperti ini aja. Kalian diajari kuat, kalian diajari menghadapi hal yang cukup membosankan, kalian harus diajari antri. Nggak semua yang ada di dunia ini bisa kalian dapatkan dengan mudah. Ya jadi seperti ini. School teaches you simulation of life. Ya bosennya, ya pekerjaannya, ya kemudian persahabatannya, ya pacarannya mungkin kalau ada yang punya pacar. Masih SMA kok pacaran. Bikin iri tahu, saya belum punya pacar dulu waktu SMA ya. Oke, that's how school works. Jadi school nggak cuman tentang pelajaran, tapi tentang bagaimana menghadapi hidup karena school is the simulation of life. Next. Ini alasan kenapa kalian masih membutuhkan guru atau orang tua kalian. Lihat bagian tengah, itu adalah keahlian yang sudah kalian kuasai sekarang. Bisa ngetik, bisa Excel, bisa membaca, bisa menulis. Itu lingkaran bagian tengah. Lingkaran bagian luar adalah hal-hal yang belum kalian bisa lakukan saat ini. Kalian belum bisa mengelola organisasi yang besar, belum bisa mengelola bisnis, belum bisa menguasai misalnya beberapa hal yang berat dalam hidup. Nah, bagian biru muda yang di tengah itulah yang sedang kalian pelajari di sekolah. Itulah yang dilakukan oleh guru-guru Anda, membantu Anda untuk meraih hal-hal yang belum bisa kalian capai. Jadi sama gurunya jangan sinis. Sama gurunya jangan sebel. Karena kita ada di sini untuk apa? Membantu kalian melompati dari titik di tengah menuju titik yang terluar. Titik tengah adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan sendiri. Yang terluar adalah hal-hal yang impossible kalian lakukan. Guru menjebatani di tengah. Jadi mulai sekarang berikan respect pada guru kalian. Mana guru kalian? Coba ditunjuk. Pakai tangan, pakai 5 jari. Nah, guru yang... gede. Gini, kasih respect. Respect, Pak. Respect, Bu. Oke, 1, 2, 3. Respect. Kemana? Loh, gurunya mana? Oke, respect.
Respect. Oh, tuh. Kasih respect. Oke? Jangan tinggi-tinggi. Nanti kayak film salah itu. Bukan. Sini aja ya. Jangan terlalu tinggi. Nanti jadi kayak film, wah, terlarang itu. Nggak boleh ya. Oke, jangan tinggi-tinggi. Respect. Tepuk tangan untuk guru kalian yang ada di ruangan ini. Tepuk tangan. Oke. Ya, walaupun harus kita akui ya, ada beberapa guru yang menyebalkan ya, tapi jangan diomongin di sini, oke? Next. Alasan kenapa kita harus menghormati guru dan orang tua kita. Kita adalah spesies yang sangat lemah. Sepakat? Kalau kalian lari lawan citah, menang siapa? Kalau kalian gulat lawan beruang kutub, menang siapa? Kalau kalian berantem lawan harimau Sumatera, menang siapa? Itulah alasan kenapa bayi manusia itu termasuk bayi yang paling lemah dari semua makhluk. Lahir cuma bisa nangis, ngompol, merepotkan orang tua. Kalian itu adalah makhluk-makhluk yang membutuhkan orang lain. Bahkan saya akan mengatakan kalian pun kalah sama ayam warna-warni yang ada di pasar. Pernah lihat? Ayam warna-warni di pasar ini ibunya di mana? Tidak ada. Mereka dipisahkan dari ibunya sejak kecil. Mereka bisa nyari makan sendiri. Bisa berjuang sendiri. Bahkan bisa nyari duit sendiri dengan cara menjual diri. Tuh. Coba kalian di situasi yang sama, kalian dijauhkan dari ibunya, ditaruh di atas meja ini. Berapa lama kalian bisa bertahan? Maksimal 2 hari, 3 hari. Kalian survivability-nya kalau tanpa orang lain, tanpa guru, tanpa orang tua, dibandingkan dengan ayam warna-warni, kalian kalah. Jadi seandainya saya kembali menjadi single dan disuruh milih untuk memelihara bayi atau memelihara ayam warna-warni, saya milih ayam warna-warni. Lebih mudah dipelihara. Oke? Next. Teman-teman sekarang yang mulai sebel sama apa sih Pak etika, apa sih moral? Moral itu dibutuhkan. Maka ketika kalian misalnya punya barang, kenapa kita tahu bahwa barang kita taruh di sini, kita yakin tidak akan ada yang ngambil? Kenapa? Karena ada apa? Karena ada moral. Makanya di Jepang kalau ada barang ketinggalan, barangnya masih ada utuh. Karena moralnya itu diajarkan dengan kuat di sekolah. Nah kalau kita moralnya nggak kuat, baru ditinggal sebentar, meleng sebentar, HP-nya di atas meja, kemana? Hilang, raib. Yang ngambil siapa? Nggak tahu. Moralitas teman-teman. Termasuk moralitas yang sehari-hari. Pacaran itu boleh nggak sih? Pacaran boleh nggak? Pacaran di sekolah boleh nggak? Mesra-mesraan di kantin boleh nggak? Jelas nggak boleh. Jelas nggak boleh. Ada beberapa permasalahan moralitas di sini. Yang pertama, kalian bisa mempertanggungjawabkan nggak hasil dari hubungan itu? Nanti kalau lama-lama kebablasan, kalian jadi papa sama mama setelah SMA, belum lulus SMA, mau? Kalian mengurusi diri sendiri aja nggak bisa. Yang kedua, kalian tidak tahu mata-mata orang yang iri melihat kalian akan mendoakan hal buruk terjadi pada kalian. Para jomblo-jomblo saksi di sekitar kalian, emangnya mereka ikut bahagia kalau kalian bahagia? Kagak. Tuh, dipikirin. Batu bagus-bagus itu, tunjuk aja tuh siapa yang suka pacaran di sekolah itu. Hah? Tunjuk. Yang kacamata itu tunjuk siapa yang suka pacaran di sekolah. Lah itu. Nah, ditegur aja itu ya. Ada masanya nanti. Kalian bisa bertanggung jawab. Belum saatnya sekarang, ya. Itu paling ya cinta-cinta monyet gitu. Kalau pacaran itu serius, mengatakan bahwa I love you, itu harus bisa menanggung seluruh kehidupannya nanti. Nggak cuma I love you doang. Kata Elvis Presley, take my hand, take my whole life too. Kalau kalian sudah berani memegang tangan lawan jenis, pastikan kalian juga bisa menanggung-jawabi seluruh kehidupannya di masa depan. Bisa? Kalau belum bisa, jangan coba-coba. Gitu intinya. Next. Nggak semua permasalahan bisa diselesaikan pakai internet. Kalau kalian lapar, internet bisa apa? Oh bisa, oke. Kalau kalian lagi bosen, internet bisa apa?
ngasih Netflix, Prime, Hulu, View. Tapi kalau kalian patah hati, apakah internet bisa mewakili kalian? Nggak bisa. Patah hati itu harus kalian alami sendiri, dirasakan di dalam hari sampai air mata habis, itu hanya kalian yang harus bisa merasakan. Internet nggak bisa merasakan buat kalian. Dihianati sama temen, hari ini akrab, kemarin akrab, kalian ngeluarin uang banyak, kemudian besok harinya ternyata dia temenan sama orang lain. Siapa yang akan merasa terhianati? Kalian atau internet? Kalian sendiri yang harus merasakan. Banyak hal dalam hidup yang tidak bisa diwakili sama internet. Kalian meriang, kemudian ternyata kena tipes, siapa yang harus dirawat di rumah sakit? Kalian atau internet? Nggak bisa diwakilkan. Intinya adalah, no matter how you think technology can help your life, realnya the pain, the suffering, the broken heart harus dirasakan sendiri. Jadi nggak usah semuanya, Pak kan ada internet, nggak semua bisa diselesaikan pakai internet. Next. Dan ini yang terakhir. If you believe in greatness, you have to avoid instant thing. Karena hal-hal instan itu membuat kalian berpikir bahwa, oh saya deserve. Kalau kalian deserve, kalian harus buktikan kalian bisa melakukan hal-hal sulit. Kalau ada kuliah yang menurut kalian itu mudah, saya ngambil jurusan yang mudah. Jangan, ambil jurusan yang susah. Nuklir kah? Jadi astronot kah? Karena apa? Bermimpi hal-hal yang besar membuat kalian jadi mulia, sekolahan ini jadi mulia, negara jadi mulia. Kalau kebiasaan nyari yang mudah-mudah, buka kelas MLM jualan barang yang nggak laku, tapi kalian rekrut biar dapat miliaran dari orang, itu namanya bukan hal yang mulia. Jauhkan diri kalian dari hal-hal yang instan. Berusahalah jadi orang yang terhormat. Kalau ada hal yang sulit, conquer the challenge. Taklukkan hal-hal sulit di sekitar kalian, kalian akan jadi orang hebat. Dan saya yakin semua orang di ruangan ini bisa jadi orang hebat asal kalian mau dan punya mindset yang tepat. Oke? Terima kasih, nama saya Hendi Pratama, sampai ketemu lagi ya. Saya kembalikan ke MC, siapa tahu ada tanya jawab. Oke, luar biasa sekali pembicara kita pada pagi hari ini. Bagaimana? Sudah mewakili jiwa-jiwa kalian yang selalu merasa tersakiti, yang selalu butuh healing, sudah mewakili ya. Oke, nah sekarang mumpung ada pakarnya nih, kalian boleh bertanya terkait dengan apapun itu. Yang penting masih sejurus dengan temanya. Oke, adik-adik, dimulai dari sekarang. Silakan mengangkat tangan. Oke, Kathleen. Oke, kasih apresiasi buat teman-teman yang Nomor absen. oh, nice. Namanya siapa? Halo. Perkenalkan, nama saya Kathleen, 11K absen 4. Tepuk tangan dulu buat Kathleen. Dari Sorong. Oke. Oh, luar biasa. Saya dari Sorong. Wah, suka plesetan. Sudah suka jok bapak-bapak. Saya dari Sorong, Pak. Ya, oke, bagus bagus. Nanti jadi teman saya Anda. Oke, bagus. Oh ya, follower saya 200.000 K loh. 200.000 K. 200 K loh. Jadi kalau kamu jadi teman saya follow back nanti. Wih. Kamu bisa bilang, saya di follow back sama Thank you Centang loh, Pak. Biru. Iya, habis ini ya kita foto bareng. Oke, sip. Next. Izin bertanya, Pak. Jadi kan tadi dibahas mengenai ya itu yang Gen Z Iya, itu ya. Gen Z. Kan sekarang itu kita nerapin kurikulum merdeka. Menurut Iya. Bapak, kurikulum merdeka tuh efektif gak sih buat Gen Z yang saat ini? Karena kebetulan dua angkatan, dua-duanya kurikulum merdeka. Iya, oke. Terima Terima kasih. kasih. Pertanyaannya keren banget, Kathleen. Sebentar nih, saya mau sorong meja dulu. Iya, ketularan nih ya, gitu. Oh iya. Oh saya, mau kasih jajan. Ada hadiah juga buat yang tanya kok. Saya bawa sesuatu dari Semarang. Iya. Oh, Terima kasih. Kathleen maju, ayo. Boleh maju Catherine ke depan? Sini. Ini saya bawa buku catatan buat kamu. Kalau pas nggak ada yang dicurhatin, kamu curhat sendiri ya. Di sini tulis semua masalah kamu. Ini EduTrans, Education Transformation Indonesia. That's my company somehow ya. Ya namanya promo juga. Ada di sana. Di foto ya. Oke, 1, Maksudnya saya nggak 2, bisa macam-macam, cuma gini doang.
Oh, tetap bersemangat ya. Tetap Tinggi bersemangat. juga ya. Oke. Oh, saya pernah ke Sorong 2 kali, 3 kali. Dan saya juga udah pernah ke mana, Raja Ampat. Deket kan sama rumahmu? Enggak bisa jempol saya. Oke. Oke, Kathleen, saya jawab dulu ya tadi ya. Kurikulum Merdeka mau kembali atau mau di sini? Oh, kembali aja. Oke. Ke Sorong ya. Oke, jangan. Anaknya kocak ya. Mengocok perut saya. Oke. Oh, bahasa orang tua. Mohon maaf. Tuh kan, udah dibilang sesuaikan dengan generasi di atas Anda, ya kan? Oke. Nah, teman-teman, kurikulum Merdeka itu tujuannya baik. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan semaksimal mungkin. Nanti kalau sudah sampai ke perkuliahan, kurikulum Merdeka ini akan berubah menjadi 20 SKS Anda dijamin tidak belajar di sekolah atau di kuliahan. Jadi urutannya begitu. Kalian boleh belajar apapun yang kalian mau, yang berguna dalam hidup kalian, dan kalian nanti boleh dalam waktu 1 semester 2 semester tidak usah di kampus, tapi kerja di perusahaan Apple atau Google, itu akan dihitung SKS. Jadi kuliahnya sebentar aja, separuhnya nanti akan diselesaikan di luar. Di luar itu maksudnya bisa ikut voluntary, kegiatan volunteer. Kemudian bisa ikut kuliah di kampus lain, itu pakai kampus Merdeka, Merdeka Belajar, pakai kurikulum Merdeka juga. Jadi kurikulum Merdeka itu bukan masalah efektifnya saja, tapi masalah what is the most important thing in your life. Kalian bisa sampaikan ke sekolah, Pak, saya pengen belajar ini. Kalau misalnya sekarang belum ada gurunya di sini, sekolah wajib mengadakan. Misalnya ada anak yang pengen belajar tentang, Pak, saya ingin belajar tentang sastra Timbuktu, nah, misalnya gitu ya. Nanti ibu-ibu harus nyarikan itu. Dari mana ada guru Timbuktu di situ? Pak, belum, di googling aja nanti ada bahasa Timbuktu itu. Contoh. Tapi misalnya gini, di sekolah hanya ada sekolah sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris dan sebagainya, bisa aja bahasa lain dan sebagainya. Jadi intinya ya, kurikulum Merdeka atau nanti akan dilanjutkan dengan kampus Merdeka, itu sangat bagus buat teman-teman, asal teman-teman bisa konsisten memanfaatkannya. Gitu ya, Kathleen ya? Oke? Kathleen? Iya, oke ya? Oke, siap. Makasih ya. Oke, tepuk tangan untuk Kathleen. Luar biasa penanya pertama. Selanjutnya penanya kedua dari kelas 10 dulu. Waduh, bingung Silakan. ini. Silakan. Bapak saja yang memilih. Ini banyak yang angkat tangan, Bapak. Ada yang pakai sapu, nggak mau saya, takut kekerasan. Oh. Ini aja dulu yang di tengah ini. Kayaknya waktunya ramah. Ya. Boleh berdiri, perkenalkan nama, kelas, nomor absen, dan pertanyaannya. Boleh salto? Oh, bisa. Oke. Siapa tahu bisa salto. Perkenalkan, nama saya Albert Christian Gunawan dari kelas K. Panggilannya Albert. Albert. Tepuk tangan untuk Albert. Saya mau menanyakan kepada Bapak mengenai pendidikan di Indonesia, apakah mungkin sudah selevel dengan pendidikan-pendidikan dari negara lain? Contohnya dari Finlandia yang dikenal dengan pendidikan terbaik, atau Singapura. Singapura itu memiliki kuliah yang terbaik juga. Selain itu, apakah juga menurut Bapak sendiri, jika pendidikan Indonesia belum baik, apa saran Bapak untuk meningkatkan pendidikan Indonesia? Oke. Terima kasih Albert. Saya kasih buku dulu ya. Oke. Mau foto depan? Oke, sini. Nama belakangmu kebetulan Einstein bukan? Bukan. Oh, Albert Gunawan, bukan Albert Einstein. Tahu Albert Einstein ya? Oke. Kenal? Oh, enggak ya. Udah meninggal. Oke, sip ya. Sambil saya jawab di sini ya. Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari Albert. Tidak perlu harus keluar dari mulut saya. Apakah pendidikan kita, kualitas pendidikan kita, itu sudah selevel dengan negara-negara lain yang sudah maju? Sama atau belum? Itulah alasan kenapa sekarang ini teman-teman sudah ada yang di booking. Ada yang mau berangkat ke US mungkin. Ada yang mau berangkat ke Australia. Ada yang mau berangkat ke Kanada, betul? Ada yang mau kuliah yang bukan di Indonesia kayak gitu. Sekarang saya kasih statistiknya dulu ya. Tentang IQ. IQ orang Indonesia itu termasuk tinggi atau rendah? Saya kasih statistiknya. ASEAN itu ada berapa negara? Ada 10, mungkin satu lagi ada negara baru yang mau ikut gabung 2025-2024 besok. Namanya Timor Timor.
Dari 10 negara ASEAN, Indonesia nomor berapa? Ayo confident dijawab. Nomor berapa? Nomor berapa? Ya, nomor 1. Betul, nomor 1 dari belakang. Bayangkan, Indonesia ketua ASEAN. Tapi IQ-nya nomor 10 dari 10 negara. Gimana itu ceritanya? Angkanya ada di 78,49. Menurut buku yang saya baca, untuk orang bisa berfungsi secara sosial, mengerjakan matematika dasar, untuk memecahkan masalah sehari-hari, minimal membutuhkan 80 angka IQ. Lah kok rata-ratanya itu adalah 78,49. Kalau di ruangan ini aja ada 2 atau 3 orang yang IQ-nya 100, berarti di luar sana di Indonesia ini ada yang IQ-nya 60-an. 60-an itu berarti berbahaya sekali karena mendekati angka yang dikuasai oleh Kiko simpanse. Nah, jadi ada simpanse namanya Kiko, diajari membaca, mengenali balok-balok itu, lah itu 60. Itu terus gimana? Jadi masalah pendidikan Indonesia itu sekarang bahan mentahnya dulu IQ. IQ bisa ditingkatkan nggak? Bisa, dari generasi ke generasi yang lain. Kalau boleh nebak, kalau di Asia Tenggara, di ASEAN nomor 1 IQ-nya tertinggi siapa? Tepat sekali. Padahal deket banget, naik pesawat juga kalau dari sini ada yang tiketnya nggak sampai 1 juta. Deket banget, artinya apa? Secara geografis kita nggak ada masalah. Indonesia sama Singapura itu wilayahnya luas mana? Indonesia. Maka kita bisa bilang bahwa kita terkena abundance. Kita terkena the curse of the abundance. Tahu artinya? The curse of abundance. Kita dikutuk oleh kekayaan alam kita sendiri. Kita nggak ada winter. Jadi nggak usah kedinginan, nggak usah nyiapin makanan ketika winter. Kita selalu setiap hari ada matahari, betul? Di beberapa negara lain kadang-kadang malam terus nggak ada matahari. Kita ngelempar, pernah nggak makan mangga, bijinya dilempar ke kebun. Jadi apa? Jadi pohon mangga. Semanja itu kita. IQ kita nggak usah dinaikkan karena apa? Semua hal jadi makanan, semua hal jadi kerjaan di tempat kita. Nggak usah pinter-pinter Pak. Jaga toko juga kaya. Di sini banyak orang konsumtif soalnya. Jadi nggak usah bikin startup yang mulu-mulu. Itu IQ. Sekarang, PISA test. Tahu nggak PISA test itu apa? Diam-diam kita ini disampling, matematika, bahasa, dan sains. Dan kemudian di seluruh dunia dibandingkan skornya. Kira-kira kita ada di nomor atas atau nomor bawah? Bawah juga. Berarti IQ-nya rendah, matematikanya rendah, kemudian sainsnya rendah. Lah kita mau bersaing seperti apa? Cuman tadi ditanyakan sama Albert, Pak, gimana kalau kita meniru Finlandia? Gimana Finlandia? Nggak ada PR, setuju? Kemudian sekolah jangan banyak di dalam kelas, harus banyak di alam, di luar Pak. Tidak usah di dalam kelas, jadi banyak mainnya, setuju? Kalau itu benar-benar dilakukan, bukannya ada peningkatan, kita semakin ambrol. Anak-anak di sini nggak dikasih PR, ya nggak belajar. Kan orang Finlandia punya kesadaran tinggi, nggak dikasih PR, belajar sendiri. Dikasih sekolah alam, maksudnya kalau melihat alam, mencatat bagaimana fotosintesis, kemudian bagaimana kupu-kupu berkembang biak, nyatet sendiri dia. Tapi kalau kalian dilepaskan di alam bebas, bukannya nyatetin fotosintesis, malah ke mall, ya. Pinternya pinter apa? Pinter belanja. Jadi sebenarnya teman-teman, mulailah dari disiplin diri sendiri dulu. Sekolah hanya bisa membantu kita semampu sekolah, disediakan oleh sistem, disediakan oleh fasilitas. Tapi sisanya kalian sendiri. Udah makan makanan yang bergizi belum? Makanan yang bergizi itu adalah karbohidrat, protein, kemudian sayur-sayuran atau buah-buahan. Selalu kayak gitu. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Realnya di tempat kita, kenapa IQ kita bisa jebol? Kenapa? Lah ini piring. Isinya nasi. Full. Bukan sepertiga. Full. Di atasnya lauknya mie goreng. Ada perkedel. Mana proteinnya? Nggak ada. Kalaupun ada ayamnya, ayamnya di ujung. Kalaupun telur, beli coba makanan di sini. Mesti telurnya dibelah 2. Separuh. Ya kapan kita IQ-nya naik?
Pembelajarannya harus naik, tapi makanannya juga harus bergizi. Gitu ya. Kemudian sudah pada belajar filosofi belum? Tahu siapa Socrates? Apa yang dikatakan Socrates? Galileo Galilei tahu? Ngapain dia? Hanya sekadar nama di otak kalian. Nietzsche tahu? Plato tahu ngomong apa? Kalau stoicisme tahu nggak? Lah secuek itu kalian. Makanya kalaupun ada hal-hal yang belum dipelajari di sekolah, pelajari sendiri. Filsafat matematika, tentang hukum, tentang politik. Sebentar lagi kalian juga bakalan punya KTP. Harus pelajari itu. Start from yourself. Pelajari hal-hal yang menurut kalian nanti akan berguna di masa depan. Gak semuanya itu harus berhubungan dengan uang, tapi yang berguna untuk jiwa kalian. Gitu ya Albert ya. Mulai dari kamu sendiri dulu ya. Teman-teman mulai dari teman-teman sendiri ya. Sekolahnya udah bagus nih, fasilitasnya udah lengkap. Kalian tambahin lagi karena apa? Di luar sana masih banyak orang yang underprivileged gitu. Oke? Siap? Tepuk tangan untuk Albert. Makasih. Masih ada waktu Pak untuk tanya jawab. Oke, sepertinya sudah selesai. Oh sudah selesai. Sudah selesai. Oke, ya. Yang lain bosen nanyanya di DM ya. Oh iya, boleh. Langsung DM Pak Hendy Pratama ya. Nanti jika kalian. Hendy Pratama. Hendy Pratama. Oke. Apa? Ya nanti kalau yang hari ini DM saya dan kebetulan pegang HP, nanti langsung saya fallback. Langsung di fallback hari ini. Kathleen jangan lupa Kathleen. Mana tadi Kathleen? Walaupun bukan kebanggaan sih. Pura-puranya bangga aja gitu ya. Bangga, di fallback centang biru loh. Oke. Dan nggak beli loh centang birunya. Enggak ya. Harus diterangkan gitu sekarang. Nggak beli loh, asli loh. Gitu. Oke. Ada lagi Pak? Oke, terima kasih Bapak Hendy Pratama. Kami persilakan untuk duduk kembali. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Mungkin saya mengucapkan dulu buat teman-teman yang akan liburan, selamat menikmati waktu dengan keluarga. Yang punya target buat nonton drakor yang belum selesai nonton ya, yang mau nge-grind item silakan. Yang siapa tahu nanti ketemu di Genshin Impact atau di Mobile Legends ketemu saya, tolong saya digendong ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi nih. Sampai jumpa. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Hendy dan juga terima kasih teman-teman. Kalian luar biasa, kalian hebat sudah bisa mengikuti seminar ini dengan baik. Oke, berikutnya Bu Dea. Nah, tadi kan sudah Pak Hendy Pratama sudah menjelaskan panjang lebar tuh. Kira-kira berkesan nggak untuk kalian? Oke, saya mungkin akan menarik satu atau dua anak saja. Iya, Mbak kasih testimoni begitu ya. Mungkin bisa langsung dipanggil Pak Ade. Yang pertama mungkin dari kelas 11 dulu ya. Oke, kakaknya dulu ya. Dari kelas 11J. Kelas 11J boleh ya? Kelas 11J ya? Oke, kelas 11J. Silakan. Oke, silakan berdiri. Ya, boleh berdiri dan agak maju. Nih biar bisa masuk ke kamera. Perkenalkan diri dulu, nama, kelas, nomor absen. Lalu mungkin sepatah dua patah kata untuk testimoni begitu ya. Silakan. Mungkin bisa agak ke tengah lagi. Boleh ke tengah, dekat sama saya, tidak dikit. Silakan. Dari mana? Perkenalkan dulu namanya siapa, kemudian dari kelas apa, silakan dikenalkan dulu. Halo semuanya, aku Catherine dari kelas 11C, kelas kebanggaannya Pak Awan. Terus buat hari ini kesan pesannya sih seminarnya seru, gak bikin ngantuk. Terus banyak pesan-pesan baru yang bisa dipetik, terutama buat generasi kita yang ya dicap repot lah sama orang-orang. Sejujurnya materi yang tadi disampaikan itu benar sih menurutku, banyak yang relate. Terus semoga yang disampaikan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Gitu aja dari aku, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman. Biasa. Tadi sudah kelas 11, Pak Wiyang, sekarang kelas? Sekarang ganti adiknya Bu Dea. Oke. Kelas 10 sekarang. Kalau Kelas tadi cewek, sekarang kita ambil cowok ya Pak Ambil Wiyang. cowok, Ya? Pak Ade ya. Iya. Langsung Pak Wiyang ke arah sana,
dan ambil Pak Wiyang anaknya. Mungkin biar asik, biar Budaya aja yang ngajak ya Pak Oke, De. Karena Budaya. kan bapak-bapak ini yang ngajak. Saya hunting ya. baiklah. Pilih satu yang menarik Budaya untuk dibawa pulang. Kok Bapak dibawa pulang? Jangan. Boleh maju. Oke. Tepuk tangan dong untuk salah satu teman kita. Oke, bisa ke tengah Daryl. Perkenalkan diri dulu, baru kesan-pesannya. Oke, halo teman-teman, halo Bapak Ibu Guru, juga Kak Hendri. Perkenalkan, saya Daryl dari kelas 10L. Jadi kesan saya ya, sebenarnya dari pagi tadi tuh saya belum tahu kita mau seminar tuh bahas apa. Saya baru dengar tuh pas setelah saya tanya teman saya. Oh ternyata bahasnya tentang Gen Z. Waduh, saya udah langsung bosen paling. Ini cuma bahas tentang diri kita ya, pasti kita udah kenal tentang diri kita sendiri. Tapi ternyata nggak cuma sebatas itu. Dari seminar ini, jujur saya merasa, dalam tanda kutip ya, saya merasa tersakiti. Karena Kak Hendri benar-benar menyampaikan banyak sekali tamparan dan juga pelajaran hidup yang memang aslinya itu positif banget. Dan kita harus bersyukur atas hal itu. Jadi sekali lagi saya mau berterima kasih banyak untuk pembicara kita. Mungkin kita bisa beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Hendri. Sudah? Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Daryl. Terima kasih Daryl, bisa kembali ke tempatnya lagi. Daryl Luar tadi biasa. dari kelas 10 apa Daryl? 10 L. Iya, luar biasa. Oke, adik-adik semuanya, karena kalian hari ini sudah mendengarkan dengan baik, ada hadiah untuk kalian. Oh iya, apa itu Pak Ade? Hadiahnya ucapan terima kasih dari kami. Terima kasih teman-teman, kalian hebat. Kalian luar biasa. Tetap bersemangat.